أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وبعد. Kaum muslimin sidang Jumat hamba Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam doa yang selalu kita panjatkan, dalam harapan yang selalu kita jaga, dalam semua hal yang dengan segala kelemahan kita selalu memohon, meminta, berharap, berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita, Islam kita, menambahkan segala kebaikan dari ketakwaan yang kita lakukan, memberikan kepada kita setiap waktu dan saat segala keridhaan dan ampunannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat As-Saffat, begitu nama Al-Quran, nama surat ini disebut As-Saffat, atau kalau dibaca tajwidnya mungkin lebih panjang, As-Saffat, ada 6. Di dalam surat ini di awalnya langsung nama surat yang disebut Was-Saffati. Kemudian setelah itu ayat berikutnya ya Fazzajirati zadra fataliyati dzikra. 3 ayat ini Allah mengatakan tentang hamba Allah yang mukramun, alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu membicarakan tentang malaikat, bahwa malaikat itu kalau beribadah kepada Allah selalu bersaf. Ya, dalam ayat yang lain di surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dicontohkan untuk meniru malaikat, bersaf-saf. Ya. Oleh karenanya salat kita pun bersaf-saf. Yang ingin disampaikan di dalam khutbah Jumat hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada khatib untuk menyampaikan bahwa di antara ayat di surat As-Saff ini bicara tentang yang akan kita alami nanti di yaumul qiyamah.
Salah satu bagian pokok keimanan kita dan iman itu menjadi benar adanya. Jadi harus ada, tidak boleh tawar. Iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah. Mengimaninya tentu bukan membacanya saja, banyak. Mengimani apa yang ada di dalamnya sebenar-benarnya, bahwa itu benar adanya. Kalau cerita, kalau keyakinan harus diyakini, ya kalau hukum harus dipatuhi, kalau nasihat harus diikuti, ya semua. Nah, di antara apa yang ada dalam surat As-Saffat itu, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya ngetuk kita. Wa hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini kitab aku, kata Allah. Yantiqu, ngomong, alaikum, kepada kamu. Hadza kitabuna yantiqu alaikum. Yantiqu, nataqa yantiqu itu ngomong, ya. Wa hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Bahwa kitab kami ini bicara sama kalian. Yantiqu alaikum, ya, bicara untuk bahwa kita harus apa, harus bagaimana. Yantiqu alaikum bil haqq. Nah, di antara bagian dari surat As-Saff itu yang akan kita alami nanti di yaumul qiyamah, bahwa nanti ahlu jannah itu dakhala al-jannah, penghuni surga sudah masuk ke surga. Wa dakhala ahlun nar an-nar wal iyadzu billah, penduduk penghuni neraka sudah masuk ke neraka. Allah membicarakan itu di dalam surat As-Saffat dan di dalam ayat-ayat yang lain. Kita sering barangkali membaca surat Yasin, ya, sama diceritakan juga. Inna ashabal jannati al-yaum fi syughulin fakihun, fi syughulin fakihun. Penduduk atau penghuni surga nanti di hari kiamat, ya, dalam kenikmatan yang tidak putus, ya, kenikmatannya tidak putus, sehingga penghuni surga itu dengan segala kenikmatannya tidak ingat yang lain kecuali kenikmatan yang Allah berikan di akhirat itu, yang tidak terhitung apapun juga. Jadi sehingga tidak ada punya pikiran yang lain. Inna ashabal jannatil yaum fi syughulin fakihun. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya membalas segala amalan yang kita lakukan di dunia ini dari amal soleh, ya tidak seimbang juga dengan balasan yang Allah berikan di akhirat kelak. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagian dari amal kita, ya. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, bahwa kalian dibalas, ya, segala hal yang baik balasannya di akhirat kelak dengan kebaikan yang tidak terhingga. Kembali ibadallah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di akhirat kelak setelah ahlul jannah masuk ke jannahnya, ahlun nar masuk ke narnya, lalu ada seseorang ngomong di al-jannah itu. Omongannya begini, qala qailum minhum inni kana li qarin. Ahlu jannah ini ngomong begini, qala qailun minhum inni kana li qarin. Di tengah fisugulin fakihun, nikmat yang tiada terhingga, mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatar ala qalbi bashar, semuanya kenikmatan yang di dunia diharamkan Allah halalkan. Min khumurin, orang mukmin yang menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat dengan minum yang memabukkan. Di akhirat ada jenis yang sama tapi tidak memabukkan. Khamrin ladzatin lisyaribin,
Orang kalau mabok, minum mabokan di dunia, ya, setenggak, 2 tenggak, 3 tenggak, mabok. Bukan nikmat itu. Tapi di akhirat kelak, min khamrin itu, khamr itu, arak itu, lazzah, kelezatan. Kelezatannya tidak berhenti, min lisyaribin. Kembali ke dalam poin bahwa ahlul jannah ini, kemudian orang ini ngomong, inni kana li qarin. Ya, ngomong, ya Allah, sesungguhnya saya punya teman. Ya, di atas segala apa yang menjadi nikmat itu, ingat, inni kana li qarin. Sebagian ahli tafsir mengatakan qarin di sini 2, syaitan wa wanuhu. Baik setan, ya, yang dia kenali dengan baik, dikenali dengan baik itu karena perbuatannya di dunia selalu ngajak kayak nggak benar. Ataupun min jinsil bashar wal ins, ataupun dari kelompok manusia yang memang dia setipe, maksudnya setipe dengan setan, dengan apa yang dia lakukan. Orang ini mengenal di dunia, inni kana li qarin, ya, qarinus syaitan. Jadi ada teman, tapi temannya ini yang dia lakukan semua hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kana li qarin. Berceritalah Al-Quran ini bagaimana dulu si teman yang dianggap temannya ini dicontohkan dengan satu, ya, yaitu tentang iman kepada hari akhir, bahwa kita tuh akan dihidupkan kembali setelah mati, dihidupkan kembali. Banyak orang kafir juga sebenarnya dia tahu bahwa setelah mati itu akan dihidupkan kembali, tapi tidak beramal sesuai dengan bagaimana keyakinan itu, iman itu harus diapakan. Sehingga dia tidak peduli lagi di dunia ini, berbuat buruk, maksiat, durhaka, kufur, syirik, apa saja dilakukan, walaupun dia tahu akan dibangkitkan kembali. Ini iman kepada hari akhirat yang tidak akan bermanfaat. Maka dalam Al-Quran diulang, bahkan di surat As-Saff sekali diulang berkali-kali. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah mati, ya, orang juga sudah lupa, bukan hanya ratusan tahun, ribuan tahun. Setelah itu kemudian bisa dibangkitkan lagi. Awa abaunal awwalun, kemudian orang tua kita juga, nenek moyang kita yang kita juga enggak tahu, mereka juga sama akan dibangkitkan. Mana sekarang sudah jadi tanah semuanya, sudah jadi belulang semuanya. Ya, Allah jawab dengan perkataan, dengan jawaban yang telak sekali. Ya, qul na'am wa antum dakhirun. Pertanyaan itu tadi Allah katakan nanti kamu akan dibangkitkan, wa antum dakhirun. Kalau hari ini kalian pongah bahwa amalan-amalan kalian yang rusak itu, yang hancur itu, yang maksiat itu, kalian bangga dengan itu, kemudian seolah dibiarkan, ya, dengan segala kedurjanaan, kekufuran, kesyirikan itu, kemaksiatan itu, nanti di yaumul qiyamah antum dakhirun, kalian akan dihinakan sehina-hinanya. Maka orang ini ngulang dulu saat ketemu itu, ya, saat ketemu dulu di dunia itu diingatkan orang ini untuk akhirat, untuk iman kepada Allah, untuk beramal saleh. Makanya kita harus senang sebenarnya, ada azan berkumandang. Sebelum azan kita sudah siap-siap, ya. Ada waktu yang banyak, sisihkan semua waktu yang terbanyak untuk Quran. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Jadiin Quran teman kita di waktu, di rumah, di masjid, di safar, di mana aja. Dibaca, dihafal, diulang, di apa saja Al-Quran itu. Iya. Untuk hal yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, limitsli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang baik-baik kayak begini, ayo semuanya bekerja, beramal, berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Kalau kita mau lomba, ini lomba yang sesungguhnya. Beradu cepat ke masjid, beradu cepat zikir. Beradu cepat itu maksudnya untuk tidak saling memperlihatkan juga, tapi artinya bahwa kita kalau pengen, ya kita yang paling dahulu, ya, di rumah kita duluin sebelum nyuruh, ya kita baca sendiri Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau dibaca, sunnahnya itu adalah suaranya kenceng,
Ya itu juga mungkin panduannya ya di tempat yang sesuai. Karena Al-Quran itu kalau dibaca ya suaranya harus keras, kalau difahami ya suaranya lembut. Limithli hadza falyamalil amilun. Dulu orang ini terkenang-kenang, nggak pernah bosan ngajak orang, ngingetin orang, nggak pernah. Ya, untuk sesuatu yang membahagiakan di akhirat kelak. Ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin, ingat saya itu punya teman, kenal. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi nanti. Karena orang ini dulu kalau diajak itu ngomongnya begini, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Omongan kamu tuh bener enggak sih? Iya, ngajak beginian tuh pahalanya begini, beriman tuh begini, bener enggak? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Iya. A innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamadinun. Bener enggak kalau kita berbuat baik apapun nanti di yaumul kiamat tuh Allah balas? Segala hal yang soleh itu kalau dilakukan nanti di yaumul qiyamah Allah kasih itu balasannya. Ataupun kalau kita berbuat buruk Allah juga balas dengan hal yang Allah murka. Ngomong a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Ya. Nah terbayanglah sama si orang ini di dunia dulu itu, karena dia mencari-cari di surga, temannya ini tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fahal antum muttali'un, coba kamu cari. Fahal antum muttali'un, cari. Maka begitu dicari, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dikasih kesempatan untuk menemukan temannya, ternyata temannya fi sawa'i al-jahim, fi wasatil jahim. Sebelum itu jadi dialog yang sesungguhnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diajak bicara itu ada bukan kita, tapi kita yang ingin bahwa kita selalu punya bagian dari hidup kita untuk diri kita. Man amila salihan falinafsihi. Kita berupaya untuk menghias diri kita di dunia ini dengan segala amalan yang kita mampu dan yang kita bisa. Kita nggak dituntut dengan segala apa yang kita tidak mampu kemudian ke surga harus jihad. Kita tidak dituntut dengan apa yang kita tidak bisa kemudian kita harus sholat sebagaimana sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, sepenuh malam. Kita mungkin belum bisa dituntut kalau masuk surga harus melakukan apa yang dilakukan Utsman ibn Affan, ya, menginfakkan hartanya. Tapi bisa kita masuk surga dengan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu dan apa yang kita bisa. Terlalu banyak amal saleh yang terhampar di hadapan kita dan itu menjadi pundi-pundi kebaikan di akhirat kita. Zikir yang ringan yang setiap orang bisa di setiap waktu. Subhanallah walhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan inda lisan mahbubatan inda rahman thaqilatan fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Kita ngobrol, kita jalan, kita kerja, ya. Sambil itu kemudian kita berzikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kita tidak harus menunggu beristighfar kalau memang tidak sempat di waktu malam. Beristighfar setiap hari juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali dengan macam-macam istighfar yang kita bisa pilih. Di antara yang paling pendek, astagfirullah. Mau sedikit tambahin astagfirullahal azim. Mau sedikit tambahan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak yang bisa kita lakukan dan itu menjadi pundi-pundi kebaikan di yaumul qiyamah kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innas samiul alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa di surat As-Saffat salah satu yang bisa kita ambil di antaranya bahwa kita tidak berkumpul hanya kumpul. Kita bersama tidak hanya bersama.
Kita bareng tidak hanya sekedar bareng, tetapi kumpul bareng bersama fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendirian lemah dalam taat, insya Allah kalau bersama kuat. Kita sendirian lemah mungkin dalam membela Islam, kalau bersama insya Allah kita akan kuat membela Islam. Maka yang diharapkan dari kita sendiri untuk tahu harga seorang teman di dunia ini, harga seorang sahabat di dunia ini, harga seorang istri di rumah ini, di dunia ini, harga seorang anak di dunia ini, harga dari pertemanan di dunia ini. Sekarang banyak pertemanan yang dilakukan tanpa ketemu. Bisa pertemanan itu dalam taatillah, dalam taat kepada Allah, dalam dakwah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah. Bisa juga pertemanan yang tidak pernah ketemu, tapi di dalamnya semuanya tentang maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Tanpa harus kemudian kita ketemu, kita sudah memberikan ide, saran, rasa, bahkan uang di situ secara tidak langsung untuk menjamurnya segala keburukan. Tapi di waktu yang sama juga kita bisa lewat perkumpulan yang kita tidak kenal itu, segala kebaikan bisa dimunculkan. Dalam surat As-Saffat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Sebagaimana orang yang setipe dalam beramal soleh, nanti dikumpulkan ahlu sodakoh dengan ahli sodakohnya, ahlu sober dengan sabarnya, ahlu sidki, orang yang senantiasa jujur dengan orang yang jujurnya, semuanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Kelompok-kelompok yang di dunia dengan sama sifatnya, sama tabiatnya dalam berbuat baik, senang dengan Qur'annya, senang dengan sodakohnya, senang dengan sabarnya, senang dengan taatnya, senang dengan infaknya, senang dengan sholat malamnya, senang dengan silaturahminya, senang dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, senang amar ma'ruf nahi mungkar, senang semua hal-hal yang baik. Zumara, saling dikenalkan nanti di yaumul qiyamah. Iya. Kemudian mereka mengenali dengan segala amal soleh yang dilakukan di dunia. Pun sama dengan orang yang zalim, kata Allah, uhsyurul ladzina zalamu. Orang yang zalim dihimpunkan satu persatu. Yang biasanya zalimnya mengambil hak orang lain dikumpulkan. Yang biasanya zalimnya dengan cara menzalimi dirinya sendiri dikumpulkan. Yang biasanya dosanya di dunia ini sama, setipe, berjudi, minum khamr ataupun zina ataupun apa saja. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum itu wa asbahahum wa amsalahum wa ashkalahum. Karena di dunia ini sama, banyak yang kemudian hobinya baik dalam kebaikan itu sama, dalam kemaksiatan juga ada yang sama hobinya itu. Maka Allah katakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ada siratul mustaqim, tapi ini mas siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Nanti di yaumul qiyamah orang yang sama, yang di dunia mungkin berpikir bahwa kesamaan mereka dalam hal yang mungkar maksiat itu bisa menolong, maka kata Allah, waqifuhum, hadapkan mereka, semua akan ditanya, malakum la tanasurun, sekarang kenapa kalian tidak saling tolong menolong, tidak saling bantu membantu? Bal humul yauma mustaslimun, hari itu semuanya tidak punya daya. Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikan dengan kebaikan, segala keburukan dengan keburukan, yang pada hari itu ketika ahlu jannah masuk ke jannahnya, ahlu nar masuk ke narnya, lalu Allah katakan al khuluda wala mautah, abadi kalian di surga, tidak ada kematian. Kepada ahlu nar al khuluda, langgeng kamu di neraka, wala mauta fiha, dan tidak ada kematian setelah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afina fi kulli makan.
اللهم انصرهم على عدوهم اللهم عليك باليهود اللهم مزقهم كل ممزق إنك أنت العزيز الجبار اللهم فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا جبار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أصلح أحوالنا جميعا اللهم أصلح أحوال أزواجنا وأولادنا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا جميعا اللهم أصلح أحوالنا جميعا فإنه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدارين اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدارين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا من الصالحين اللهم اجعل أولادنا من الصالحين اللهم اجعل ذريتنا من الصالحين اللهم اجعلهم من الصالحين اللهم اجعلهم من أهل القرآن اللهم اجعلهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم فقههم في الدين اللهم بارك لنا في أموالنا وجهودنا وأولادنا وأهالينا اللهم أصلح أحوالنا جميعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.